Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di materi testing dan QA perangkat lunak. Ya, saya rasa teman-teman sudah membaca modulnya dan saya harap seperti itu. Dan ini nanti akan menjadi pelengkap dalam pembelajaran teman-teman sebagai media pembelajaran menggunakan video pembelajaran seperti itu. Jadi ini sifatnya hanya peningkatan dari materi yang sudah teman-teman baca seperti itu. Dan pada pertemuan ketiga kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip testing, di mana sebelumnya di pertemuan kedua kita sudah membahas mengenai faktor-faktor kualitas secara umum, apa saja menjadi faktor yang menjadi faktor sebuah software itu berkualitas. Kemarin ada secara umum ya, kita membahas yaitu 3 fungsionalitas, terus apalagi dari segi rekayasa, dan dari segi apa yang terakhir itu kemarin kita membahas. Nah, teman-teman silakan diingat-ingat kembali. Dan yang di pertemuan 2 juga kita membahas mengenai kualitas software penting bagi sebuah organisasi atau perusahaan. Kenapa penting? Ya karena kalau softwarenya berkualitas sudah pasti menghemat biaya. Waktu yang dibutuhkan dalam pembuatan sistem pun tidak lama, kan seperti itu. Dalam pengujiannya pun tidak akan lama, kan seperti itu. Banyak hal-hal yang sifatnya menguntungkan buat perusahaan jika softwarenya itu berkualitas seperti itu. Dan pada pertemuan ketiga kita membahas prinsip-prinsip testing. Apa saja menjadi prinsip-prinsip testing nanti kita bahas. Dan di sini saya akan membacakan terlebih dahulu. Seorang developer bertugas membangun, sedangkan seorang tester justru berusaha untuk menghancurkan. Ya. Jadi ketika seorang developer atau ketika seorang programmer berusaha membuat software sebagus-bagusnya, berusaha membuat software sempurna-sempurnanya. Justru seorang tester itu kebalikannya, yaitu berusaha mencari kekurangannya, berusaha mencari kesalahannya, dan berusaha merusaknya. Ketika dia memasukkan atau ketika dia mengoperasionalkan sebuah sistemnya itu di luar fungsi dari softwarenya itu seperti apa nanti. Nah, itu kan yang menjadi seorang tester. Seperti kita lah, misalkan coba-coba passwordnya kan, coba login tapi dengan username dan password yang salah, nanti reaksinya seperti apa, kan seperti itu. Coba sistemnya di delete, nah, misalkan di filenya ada yang di delete, gimana sih nanti reaksi dari sistemnya itu. Nah, beroperasional itu nanti seperti apa. Nah, ini yang akan yang menjadi boleh dibilang tuh visi misi dari seorang tester ya, seperti itu. Tapi ini untuk pengujian saja, ketika teman-teman sebagai tester saja. Cuma kalau ketika teman-teman sudah kembali pulang bekerja, sudah berinteraksi dengan teman-temannya, jadi dibuang jauh-jauh sifat testernya, karena tidak bagus ya. Tidak bagus kita mencari-cari kesalahan orang lain, kan seperti itu. Objektivitas testing, apa saja menjadi objeknya. Nah, objektivitas testingnya itu melakukan verifikasi, melakukan validasi, deteksi error. Nah, ini yang menjadi objektivitasnya. Melakukan verifikasi, meningkatkan kepercayaan bahwa sistem dapat digunakan dengan tingkat resiko yang dapat diterima. Nah, jadi melakukan verifikasi. Jadi misalkan teman-teman ini melakukan sebuah pengujian, ya ada hal-hal yang memang sifatnya itu bisa ditolerir lah ya, bisa ditolerir dan
resikonya itu sangat minim sekali, mungkin di seminimal mungkin kan seperti itu dalam melakukan verifikasi. Prinsip-prinsipnya itu seperti itu. Jangan ini harus sempurna nih, ya nggak bisa juga kan. Kemarin sudah dikasih tahu juga ya kan, kita sudah membahas juga bahwa tidak ada sistem yang tidak ada error kan, seperti itu. Sekelas Microsoft pun masih mempunyai error ketika dia sudah melakukan publikasi sistemnya kan, seperti itu. Launching sistemnya ternyata masih ada yang error. Nah, ini yang harus teman-teman minimalkan, bukan menghilangkan tapi meminimalkan. Kalau untuk menghilangkan terlalu percaya diri mungkin ya. Dan secara seorang tester ya mungkin sebuah kegagalan kan, seperti itu kan. Kemarin kita sudah bahas juga bahwa ketika seorang tester tidak menemukan error, berarti dia gagal sebagai seorang tester kan, seperti itu. Selanjutnya Anda melakukan validasi, yaitu menyediakan informasi yang dapat mencegah terulangnya error yang pernah terjadi. Nah, divalidasi dulu nih, setelah diverifikasi apa saja yang menjadi hal-hal yang dapat ditoleransi, hal-hal yang sifatnya masih tidak berisiko tinggi. Selanjutnya divalidasi. Jadi divalidasi di sini nanti benar nih, misalkan ini errornya cuma seperti ini aja misalnya gitu. Tenang, ini sudah tidak mengganggu kok, walaupun dia ada misalkan pop-up yang muncul misalnya gitu, tapi sifatnya hanya sebentar misalkan gitu, tidak akan terulang kan. Nanti ketika ada sistem baru atau ada pengembangan atau update data, bisa nih Pak dihilangkan kan, seperti itu. Ini akan menjadi koreksi-koreksi yang memang bisa dihilangkan nantinya ketika ada maintenance atau update sebuah sistem. Ada juga deteksi error, mencari sejauh mana kemampuan dari sistem dan menyediakan informasi untuk kualitas dari produk software. Ya, seperti yang kita bahas. Jadi ada deteksi errornya, mencari sejauh apa kemampuan dari sistem, sejauh mana sistem ini mampu meminimalkan kesalahan atau meminimalkan bug-nya, seperti itu. Menyediakan informasi untuk kualitas dari jadi dia mendeteksi deteksi error ini, sehingga nantinya diharapkan server ini memang benar-benar berkualitas, seperti itu. Next, misi dari tim testing. Nah, ini ada misinya juga ternyata. Membantu meminimalkan risiko kegagalan proyek, memberikan hasil pengukuran dari kualitas produk, menginformasikan untuk dilakukannya pembenahan kode. Jadi dia menginformasikan ya, oh ini salah, ini error nih, ini nggak sesuai dengan fungsinya. Masa ketika katanya setelah login masuk ke menu pilihan barang misalnya gitu, kok ini ketika login masuknya ke list yang sudah dibayarkan kan, seperti itu kan, berarti tidak sesuai. Selanjutnya ada mencari manifestasi masalah dari produk, masalah potensial, dan kehadiran masalah. Jadi tadi ya teman-teman ya, harus diingat juga, seorang testing ini tidak untuk membenarkan atau mengkoreksi, seperti itu. Tidak untuk mengkoreksi. Jadi mentang-mentang seorang testernya juga seorang programmer, ya sudah, ketika ada error langsung dibenarkan. Ya tidak seperti itu. Harus didokumentasikan dulu, ini errornya ini kan, seperti itu. Jadi harus dicatat dulu, didokumentasikan nanti yang tidak sesuai mana aja kan, seperti itu. Nanti baru sama tim programmernya diperbaiki. Jangan mentang-mentang teman-teman ini langsung misalkan jago Java, udah mahir lah, karena tadinya memang programmer ketika ada rotasi dijadikan tester misalkan gitu.
Ketika ada salah langsung saja dibenarkan, ya tidak seperti itu juga. Itu terlalu bersemangat dan terlalu baik untuk teman-temannya, kan seperti itu. Selanjutnya ada mengeksplorasi, mengevaluasi, melacak, dan melaporkan kualitas produk. Jadi dieksplorasi, dievaluasi, melacak, kan seperti detektif, melacak-lacak, melaporkan kualitas produk. Nah, nanti setelah teman-teman mengeksplorasi seperti apa nih, harus kreatif juga. Seorang tester ini harus kreatif juga. Harus kreatif, jangan, udahlah, udah nggak ada error kali, kan seperti itu. Udah errornya cuma segini doang kali ini. Nah, nggak begitu juga. Harus terus dia dieksplorasi seperti apa nih. Cari terus celahnya, jatuhnya gitu. Kalau teman-teman mahasiswa, sering kita dulu, kalau saya juga jadi mahasiswa, masih jadi mahasiswa, kan kadang kan kalau lagi PDKT kan kita suka ini, awas jangan sampai lepas, diikutin terus. Nah, itu seperti itu, dieksplorasi terus, dieksplorasi, dievaluasi setelah teman-teman melakukan pengujian, evaluasi bener nggak ya, maksudnya itu masih ada nggak ya yang error, kan seperti itu, masih ada nggak ya yang tidak sesuai dari fungsinya, kan seperti itu. Prinsip-prinsip testing. Nah, ini kita sekarang masuk ke prinsip-prinsip testing. Testing yang komplit tidak mungkin dilakukan. Nah, tadi kan kita sudah singgung di awal ya. Testing yang komplit tidak mungkin dilakukan. Karena apa? Karena ketika dia sudah memiliki jalur yang besar, ya teman-teman harus, triknya sih, kalau kemarin ada sih salah satu mahasiswa gitu ya bilang, dia kan memang bekerja di perusahaan testing, maksudnya itu dia bagian testing. Jadi ada skala prioritas ketika misalkan jalur, misalkan di sini, ketika misalkan jalur B, misalkan di sini ada kondisi 1, kondisi 3, dan perintah 2 sudah diujikan, otomatis yang lain pun pasti tidak bakalan error, kan seperti itu. Paham ya maksudnya ya? Jadi di sini kita baca dulu deh pengertiannya. Dalam sebuah testing dengan jumlah kemungkinan kombinasi test case yang besar dengan pertimbangan pada domain masukan. Jadi seperti tadi saya bilang, misalkan teman-teman menguji di jalur kondisi 1 nih, kan ini fungsi if ya, fungsi if di kondisi 1. Nah, terus teman-teman menguji di kondisi 4. Nah, setelah itu teman-teman menguji lagi di perintah 2. Nah, di perintah 2 teman-teman mengisi. Nah, ini nanti sudah mewakili yang lain. Jadi secara otomatis itu, kalau udah ditemukan di sana di kondisi 1 misalkan tidak ditemukan, cari lagi di kondisi 3. Oh, ada nih. Otomatis kondisi 2 pasti akan error, kan seperti itu. Atau otomatis kondisi 1 pasti akan error ketika di kondisi 3 itu sudah ada error. Nah, ketika di perintah 2 pun ada error, otomatis di kondisi 2 pun akan ada error karena penerimaan datanya tidak sesuai. Kan seperti itu. Nah, ini yang harus teman-teman cermati. Jadi tidak mesti kondisi 1, kondisi 2, kondisi perintah 1 misalkan langsung kondisi 2, kondisi 3, kondisi berapa lagi, perintah 4 misalkan di sana ada lagi kondisi 4, kondisi 5. Wah, itu nggak selesai yang ada nanti. Karena testing ini kan terkadang itu melakukan pengulangan juga. Seperti itu. Jadi tidak hanya sekali, kadang melakukan pengulangan juga seperti itu. Nah, ini yang menjadi repot nantinya buat teman-teman. Harusnya jam 5 sudah pulang atau jam 4 sudah pulang, jam 5 sudah ketemu dengan keluarga, karena terlalu bersemangat dalam melakukan pengujian sistem, ya tidak selesai jadinya. Jadi harus ada skala prioritas ya. Mana yang menjadi yang mewakili dari alurnya, mana yang tidak, seperti itu. Karena kan ada
Dan ini kalau ini diuji sama aja, walaupun dia error juga misalnya gitu, tidak berpengaruh misalnya gitu. Itu kan bisa dikesampingkan dulu, seperti itu. Ada lagi, testing merupakan pekerjaan kreatif dan sulit. Kenapa dia kreatif dan sulit? Tadi saya bilang tadi, karena seorang tester itu harus kreatif. Kalau tidak kreatif, susah nanti. Ketika di jalur pertama tidak ditemukan, dia mengeksplorasi lagi nih. Dia harus kreatif. Misalkan di bahasa pemrogramannya misalkan. Di sokotnya ada satu hal yang mungkin nih coba dirubah nih, ya kan, dia kreatif nih, dia rubah, coba diganti misalnya gitu, variabelnya diganti misalkan, atau selectnya saya gantilah misalnya gitu. Nah ini yang nantinya menjadi sebuah kreativitas dari seorang tester. Kita baca dulu pengertiannya. Kesuksesan dalam melakukan testing dibutuhkan adanya kreativitas, pengetahuan bisnis, pengalaman testing, dan metodologi testing. Dia harus juga berpengalaman. Dan harus berpengetahuan juga ya. Jadi boleh dibilang ini untuk yang testingnya ini yang terutama yang masih menggunakan white box, black box nantinya misalkan. Nah, ini harus memang benar-benar yang kreatif dan senang mengeksplorasi sebuah sistem. Selanjutnya ada testing berfungsi untuk mencegah terjadinya error. Jadi jangan sampai, sebenarnya dalam artian itu mencegah jangan sampai ada error lagi, dalam artian itu jangan sampai nanti ketika sudah dioperasionalkan, sudah masuk ke pengguna dan pelanggan, terjadi banyak error di mana nanti mengganggu operasional sebuah perusahaan. Jangan sampai seperti itu, karena itu yang amat sangat merugikan ya. Kita baca pengertiannya. Testing tidak untuk membuktikan kebenaran sistem, namun keberadaan error dengan kondisi-kondisi yang memiliki kesamaan secara mendasar dengan yang diteskan. Seperti itu. Yang selanjutnya, testing berbasis pada resiko, sumber daya dan biaya yang dibutuhkan untuk melakukan testing berdasarkan pada skala prioritas, kompleksitas, dan kesulitan testing. Nah, ini sangat berisiko memang. Ketika teman-teman tidak menemukan error, nah itu harus dipertanyakan nanti. Karena sangat berisiko ya. Misalkan contoh di perbankan saja misalkan. Ketika sudah membuat sebuah sistem perbankan ya, misalkan teman-teman dipercaya nanti membuat sistem perbankan. Ketika dioperasionalkan, ketika ditesting, errornya cuma sedikit misalnya gitu. Baik-baik saja nih misalkan. Nggak ada masalah misalnya gitu. Ketika dioperasionalkan oleh seorang karyawannya, terjadi error nih, di mana error ini mengakibatkan operasional bank tidak beroperasi. Coba berapa banyak kerugian yang dialami oleh perusahaan. Ayo coba, harusnya bisa dia setiap harinya itu misalkan menerima setoran uang setiap harinya misalkan 500 juta. Ketika error dia tidak dapat, kan seperti itu. Nah ini yang menjadi resiko kalau memang kitanya kurang kreatif dalam melakukan sebuah pengujian. Testing harus direncanakan karena segala sesuatu memang harus direncanakan. Kalau dadakan mah tahu bulat ya, bener nggak? Kalau dadakan pasti tahu bulat. Rasanya pun biasa aja kan gitu, nggak ada spesialnya. Dan kalau misalkan direncanakan, pasti akan menghasilkan hasil-hasil testing yang berkualitas tentunya. Testing membutuhkan independensi. Nah ini harus, jangan seorang tester ini tidak independen ya. Dia misalkan
lagi melakukan pengujian mentang-mentang programnya itu programmernya temannya, sahabatnya lah jatuhnya, atau programmernya itu gebetannya dia misalnya gitu, atau pacarnya dia, ya orang-orang dekatnya dia lah pokoknya gitu ya. Dia ini aja, formalitas aja lah, testingnya formalitas saja. Jadi yang gampang-gampang aja lah, biar temennya dibilang bikin programnya bagus. Padahal itu sangat tidak tidak baik ya, dan butuh independensi. Dan jangan juga seorang programmer merangkap menjadi seorang tester. Nah ini mungkin ada beberapa perusahaan yang masih seperti itu ya. Jadi dia yang bikin, dia yang nguji. Sama aja kayak saya yang bikin soal, saya yang memberikan jawaban, kan tidak berkualitas nantinya, benar nggak? Ya kan? Tidak berkualitas. Saya yang bikin soal, saya yang harus menjawab. Nah itu yang bahaya sebenarnya. Ketika teman-teman yang cewek lah, misalkan nih cewek-cewek, ketika dia masak, dia yang ini ya, yang jajal ya, yang jajal masakannya, yang mencicipi masakannya, pasti dia bilangnya enak-enak aja. Belum tentu yang lain kan seperti itu. Ya kan, ini yang dibutuhkan independensi agar menghasilkan hasil testing yang berkualitas untuk aplikasinya seperti itu. Jadi bukan banyak error nih, banyak error. Nah, ya tidak begitu juga. Memang tugasnya seorang tester itu mencari error, mencari bug ya. Faktor pendukung dan penghambat testing. Nah, kita baca dulu faktor pendukungnya. Apa saja? Ada koordinasi tim yang baik. Nah, ini kalau kita solid pasti akan menghasilkan sesuatu yang baik. Kompatibel dengan hardware, tentunya perangkat lunak yang sederhana, yang tidak terlalu ribet, tidak dibutuhkan koneksi internet. Nah, jadi ketika teman-teman melakukan testing ya tidak tergantung juga sama internet. Ya berarti kalau seperti ini harus yang konvensional ya, harus yang manual. Jadi ketika teman-teman testingnya nih membutuhkan internet, ya mungkin ya harus dikoreksi juga nih, tidak membutuhkan koneksi internet. Kalau yang automation testing ya nggak harus ya. Kalau sistemnya berbasis web ya harus internet juga. Sistem bersifat responsif, aplikasi belum menggunakan framework, sistem mudah dipahami, full access. Jangan sampai nanti banyak ininya ya, sistemnya itu banyak mandatori yang servernya atau adminnya yang bisa buka, kita nggak bisa. Waktu testing terjadwal, bersifat open source, aplikasi web yang familiar dilengkapi dengan modul. Nah ini menjadi faktor pendukung. Faktor penghambatnya, file sistem yang terlalu besar, terjadi pergantian perangkat lunak, alur program yang rumit, kurang komunikasi antar anggota, keterlambatan distribusi perangkat lunak, tidak kompatibel dengan sistem operasi. Jangan sampai nanti ketika dibuka di handphone langsung acak-acakan. Nah ini juga tidak ini ya, jadi penghambat ya. Tidak adanya cacat untuk login, jangan sampai nanti loginnya ini error terus ya. Penggunaan framework yang tidak familiar, pihak pengembang kurang kooperatif, terlalu banyak error dan bug, koreksi internet tidak lancar, tidak adanya dokumentasi sistem sebelumnya. Jadi di sini ada faktor penghambatnya, ini koneksi internet kurang lancar. Nah di sini ada faktor pendukungnya, tidak dibutuhkan kondisi internet. Sebenarnya sama saja ya. Jadi ini harus dikoreksi sebenarnya. Yang terakhir, tidak adanya dokumentasi sistem sebelumnya. Nah ini yang ini ya, yang menjadi hal terpenting sebenarnya, dokumentasi sistem ini. Ya, saya kira cukup dari saya untuk pertemuan yang ketiga ya. Untuk pertemuan yang ketiga saya rasa cukup.
karena nanti kita akan lanjut ke pertemuan keempat. Jadi di pekan learning ini kita ada 2 pertemuan 3 dan pertemuan 4. Saya kira cukup dari saya. Silakan jika ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan di forum diskusi, atau ketika respon saya lambat, silakan tanyakan di grup WA kalau memang teman-teman merasa sangat penting untuk segera saya jawab, seperti itu. Saya kira cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan saya berharap teman-teman belum puas terhadap apa yang saya sampaikan dan terhadap apa yang teman-teman baca di modul. Saya berharap teman-teman belum puas. Tujuannya untuk teman-teman terus mengembangkan knowledge-nya di materi testing dan QA perangkat lunak. Ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.